Renungan pendahuluan awal mula digunakannya pendapat sendiri. Malaikat-malaikat telah mengamarkan Hawa agar jangan memisahkan diri. Dikecilin sedikit aja deh. Memisahkan diri dari suaminya, sementara sedang asik dengan pekerjaan mereka sehari-hari dalam taman itu. Bersama-sama dengan suaminya, ia berada dalam bahaya pencobaan yang lebih kecil daripada kalau ia berjalan sendirian. Tetapi sedang asik dalam tugas yang menyenangkan itu, dengan tidak sadar ia telah meninggalkan suaminya. Pada waktu ia menyadari bahwa ia sendirian, ia merasakan adanya bahaya. Tetapi sambil mengusir rasa takutnya itu, ia merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Dengan tidak mengindahkan amaran-amaran malaikat-malaikat, segera ia mendapati dirinya sedang melihat-lihat pohon yang dilarang itu dengan perasaan ingin tahu bercampur dengan rasa kekagumannya. Buahnya memang indah sekali dan ia bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa Tuhan telah menahan buah ini dari mereka. Sekarang adalah kesempatan untuk si penggoda itu. Seakan-akan mengetahui apa yang sedang dipikir-pikirkan oleh Hawa, ia berkata kepada perempuan itu, barangkali firman Tuhan begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang ada dalam taman ini. Hawa merasa heran dan terkejut karena seolah-olah ia dapat mendengar gema dari pikirannya. Tetapi ular itu meneruskan, dengan suatu suara yang merdu memberikan pujian akan kecantikannya dan kata-katanya bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan. Gantinya lari dari tempat itu, ia tetap berdiri di sana sambil mengagumi seekor ular yang dapat berkata-kata. Kalau saja ia telah disapa oleh suatu makhluk seperti malaikat-malaikat, rasa takutnya akan bangkit. Tetapi ia tidak pernah memikirkan bahwa ular yang indah itu dapat dijadikan sebagai suatu alat musuh yang sudah jatuh ke dalam dosa. Menjawab pertanyaan si penggoda itu, ia berkata, boleh kami makan buah yang ada dalam taman ini? Akan tetapi akan buah yang di tengah taman itu adalah firman Allah. Jangan kau makan atau jamahkan dia supaya jangan kau mati. Lalu kata ular kepada perempuan itu, niscaya tiada kamu akan mati, melainkan telah diketahui Allah akan hal ini, hal jika engkau makan buah itu. Tak dapat tiada pada ketika itu juga celeklah matamu, dan engkau jadi seperti Allah, sebab mengetahui baik dan jahat. Setan menyatakan kepada pasangan yang suci itu, bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung dengan melanggar hukum Allah. Bukankah dewasa ini juga kita mendengar ucapan yang sama ini? Banyak orang yang membicarakan tentang kepicikan daripada mereka yang mentaati hukum Allah. Sementara mereka sendiri mengaku mempunyai pendapat yang lebih luas dan menikmati kebebasan yang lebih besar. Demikian juga sekarang ini orang-orang yang melanggar berusaha untuk menyembunyikan tabiat mereka yang sebenarnya. Boleh jadi ia mengaku suci, tetapi pengakuannya yang tinggi itu hanyalah menjadikan dirinya sebagai seorang penipu yang berbahaya. Ia berada di pihak setan, menginjak-injak hukum Allah, dan memimpin orang lain untuk berbuat hal yang sama yang akan mengakibatkan kebinasaan mereka. Kemudian ia mengingatkan kepadanya akan kata-katanya sendiri bahwa Tuhan telah melarang mereka untuk menjamahnya, agar jangan mereka mati. Ia tidak akan menderita sesuatu yang lebih besar dengan memakan buah itu, katanya, daripada dengan menjamahnya. Melihat bahwa tidak ada akibat buruk apa-apa yang terjadi terhadap apa yang diperbuatnya, Hawa menjadi lebih berani. Bila mana ia memakannya, ia seolah-olah merasakan adanya suatu kuasa yang menggairahkan hidupnya dan membayangkan bahwa ia sedang memasuki suatu kehidupan yang lebih mulia. Tanpa perasaan takut sedikit pun ia memetik dan memakannya. Dan sekarang, setelah ia melakukan pelanggaran, ia menjadi alat setan dalam membinasakan suaminya. Suatu gambaran kesedihan terlukis pada wajah Adam. Ia kelihatan keheran-heranan dan takut. Terhadap perkataan Hawa, ia menjawab bahwa ini tentunya adalah musuh terhadap siapa mereka telah diamarkan.
dan oleh hukuman ilahi ia harus mati. Sebagai jawabnya, Hawa mendesak untuk memakan buah itu, sambil mengulangi kata-kata ular itu, bahwa mereka pasti tidak akan mati. Ia mengatakan bahwa hal ini tentunya benar, karena ia tidak merasakan adanya bukti-bukti kemarahan Allah. Malahan sebaiknya ia menyadari adanya suatu pengaruh yang hikmat dan menyegarkan yang merangsang segenap jiwanya dengan satu kehidupan yang baru sedemikian rupa, sehingga menurut pikirannya inilah yang mengilhami pesuruh-pesuruh sorga. Kalau saja ujian yang berat telah ditetapkan kepada Adam, maka mereka yang hatinya cenderung untuk berbuat kejahatan akan mencari dalih bagi mereka dengan berkata, ini adalah soal remeh, dan Tuhan tidak akan pusing dengan perkara-perkara yang sepele. Dan akan terjadi pelanggaran yang terus-menerus di dalam perkara-perkara yang dianggap kecil dan akan terus berlangsung tanpa ada teguran di antara manusia. Tetapi Tuhan menjadikan hal itu jelas bahwa dosa bagaimanapun kecilnya adalah suatu kehinaan kepadanya. Nasihat Ellen G. White. Allah dalam kasih-Nya yang agung berupaya menumbuhkan dalam kita kasih karunia Roh Kudus yang amat berharga itu. Ia mengizinkan kita menghadapi penderitaan, aniaya, dan kekerasan, bukan sebagai suatu kutuk, tapi sebagai suatu berkat yang terbesar di dalam hidup kita. Setiap pencobaan yang ditolak, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, memberikan kita suatu pengalaman baru dan meningkatkan kita dalam pembangunan tabiat. Jiwa yang melalui kuasa ilahi menolak pencobaan menyatakan pada dunia dan pada seluruh alam semesta faedahnya kasih karunia Kristus. Kasih karunia Allah bagi setiap insan subjudul tujuan kasih karunia 16 April halaman 120. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya, kita tidak akan meninggalkan dosa itu, kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Habis ya? Oke. Yang menarik dari ayat renungan ini, waktu saya membacanya, saya agak bingung. Ya, pada saat itu di Taman Eden itu keadaannya semua suci. Tapi kok bisa ya di dalam keadaan yang semua serba suci itu, ya dosa itu dimulainya dari sana dengan kalau tadi kita baca tulisannya Nya White, ya pencobaan untuk dosa itu tidak datang ke dalam Adam, ya karena Adam adalah laki-laki. Dan di situ dikatakan kalau itu ditawarkan kepada dia, mungkin dia menganggap makan buah itu adalah sesuatu yang sifatnya sepele. Ya, padahal sekecil apapun adalah dosa. Tapi dia menawarkannya kepada si Hawa istrinya. Dan pada saat itu kita tahu bahwa dia jatuh dan memakan buah itu. Coba naik ke atas dia. Yang menarik dari tulisannya Nyawa itu buat saya adalah ini tulisannya Nyawa ya. Jadi kalau ceritanya Adam di atas dengan Hawa di atas itu tadi kita semua sudah tahu. Tapi yang menarik di sini ada nasihat Ellen G. White. Allah dalam kasih-Nya yang agung berupaya menumbuhkan di dalam kita kasih karunia Roh Kudus yang amat berharga itu. Ia mengizinkan kita menghadapi penderitaan, aniaya, dan kekerasan. Ya ini sudah disampaikan oleh Saudara Ren sebelumnya. Bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai suatu berkat yang terbesar di dalam hidup kita. Setiap pencobaan yang ditolak, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani memberikan kita suatu pengalaman baru dan meningkatkan kita dalam pembangunan tabiat. Lalu saya lagi berpikir, setiap pencobaan yang ditolak, apakah kita bisa menolak pencobaan yang datang pada kita? Ya, itu dari tadi saya baca itu saya nggak pernah ketemu jawabannya. Ya, nggak ada pencobaan yang bisa kita tolak. Contohnya seperti apa itu yang nanti perlu
dijawab oleh kita sama-sama ya, karena ini tulisan ini juga luar biasa ya, sudah pernah disampaikan oleh Saudara Rain. Coba naik ke atas dia. Jadi ia mengizinkan kita menghadapi penderitaan, aniaya dan kekerasan. Ya, bentuk penderitaan kita mungkin masing-masing sudah ada yang merasakan. Aniaya dan kekerasan mungkin belum. Ya, bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai suatu berkat yang terbesar dalam hidup kita. Ya, setiap pencobaan yang ditolak. Nah, ini yang saya nggak ngerti, setiap pencobaan yang ditolak itu yang seperti apa pencobaannya. Setiap penderitaan yang ditanggung dengan benar, dengan berani. Ya, jadi kalau di sini setiap orang memiliki penderitaannya masing-masing dan menanggung dengan berani tanpa bersungut-sungut. Maksudnya seperti itu. Memberikan kita suatu, tulis ke bawah, bahwa dia pengalaman baru dan meningkatkan kita dalam pembangunan tabiat. Nah, renungan yang kedua adalah, apakah setelah kita melihat tadi pernyataan Nyonya White di atas, lalu masing-masing diri kita merasakan bahwa itu ada pengalaman barunya, ya dari yang tadi tulisan di atas. Ya, setelah itu tadi ada penderitaan, lalu aniaya, kekerasan, lalu pribadi kita merasakan, wah ini ada pengalaman baru. Ya, dan ini meningkatkan kita dalam pembangunan tabiat kita dan moral. Ya, khususnya bagi kita masing-masing. Lalu kita bisa mengatakan bahwa kita tidak lagi meninggalkan dosa itu, kita tidak lagi melihat dosa itu, ya betapa jahatnya dosa-dosa itu. Ya, karena kita baru merasakan bahwa, wah benar-benar ya dosa itu luar biasa jahatnya, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman baru. Nah, ini yang saya perlu share mungkin dengan saudara-saudara sekalian. Tulisannya ini luar biasa kalau buat saya aliniannya ditebalkan, karena ini masing-masing kita semua harus merasakan pengalaman baru. Karena kalau kita tidak merasakan pengalaman barunya, ya tulisan ini tidak bermakna apa-apa. Ya, saya kira itu aja dari saya. Nanti bisa disempurnakan oleh Saudara Rain, karena terusan Nyonya White ini kadang-kadang menimbulkan kebingungan juga untuk kita membacanya. Ya, karena saya juga kurang begitu paham itu pengalaman baru yang seperti apa, lalu pencobaan yang ditolak yang seperti apa. Jadi saya tidak bisa menjelaskannya kepada saudara-saudara sekalian. Silakan, Saudara Rain. Ya, terima kasih Saudara Victor. Ya, Dela ke atas, Del. Saudara-saudara sekalian, bagaimana yang saya sampaikan bahwa pelajaran sahabat kita kali ini, kita masih membahas mengenai perasaan. Kita kemarin sudah bahas tentang perasaan itu apa. Ya, dikatakan sama Ellen G. White, ketika kita beranjak dengan perasaan, kita berada dalam pijakan. Kita kemarin sudah pelajari bahwa kenapa orang menggunakan perasaan, kenapa orang menggunakan pendapat. Nah, mereka kurang wawas. Ya. Saudara-saudara kurang wawas. Nanti kita akan bahas. Tapi di sini kita coba lihat awal mulanya penggunaan pendapat. Pendapat sendiri itu dimulai dari kapan sih? Kalau dikatakan jangan kamu bergunakan perasaan. Perasaan bukan iman. Ketika kamu menggunakan perasaan, kamu berada di dalam pijakan yang perasaan itu hampir sama dengan pendapat. Kemarin kita udah sama-sama pelajari bahwa perasaan itu sama dengan pendapat. Nah, kalau kita melihat dari larangan Nyonya White menggunakan perasaan, dari larangan Nyonya White menggunakan pendapat-pendapat sendiri, dengan cara-cara sendiri, ya kita kemarin melihat ada contoh cerita dari Usa, ya. Seorang Usat, saudara-saudara ingat, waktu Usa itu ditugaskan, dia ditugaskan untuk menjaga tabut perjanjian itu. Ketika tabut perjanjian itu udah mau jatuh, ya, dia dengan niat baiknya dia, walaupun itu niat baik, pendapat dia yang baik, ya,
Tapi ternyata karena dia melanggar larangan untuk memegang tabut perjanjian itu, dia harus mati. Jadi tidak ada alasan bagi Tuhan, apapun juga yang kalau diperintahkan itu dilanggar, itu tetap saja dihukum. Jadi artinya di sana satu pelajaran tentang kepada kita bahwa penggunaan pendapat sendiri itu dilarang, itu berbahaya. Membuat manusia itu jatuh dalam dosa, membuat manusia itu tidak memperoleh keselamatan. Sama halnya bangsa Israel, kemarin kita juga sudah pelajari 2 minggu yang lalu, bangsa Israel itu ketika dia melewati mau menyeberang ke Yeriko, tembok Yeriko itu dia bisa hancurkan. Hanya cukup mempercayakan seluruh keyakinannya kepada perintahnya Tuhan. Ya. Yusak dan orang-orang Israel mengitari sampai 7 kali tembok Jericho itu tanpa bersuara. Pada putaran yang ketujuh dia meniupkan trompetnya dan tembok Jericho itu hancur. Kita udah baca sama sekali tidak ada keraguan di antara mereka pada saat itu. Tapi setelah tembok Jericho itu hancur, Yusak melihat bangsa yang di sebelahnya yaitu bangsa Ai, bangsa yang kecil, dia pandang itu mudah untuk dihancurkan, ya, tanpa meminta izin Tuhan, tanpa dia berdoa kepada Tuhan, dia merencanakan secara mandiri, tidak mengikut sertakan Tuhan, tidak minta izin sebagaimana dia waktu dengan tembok Jericho, dia mencoba sendiri, akhirnya satu bangsa itu harus mati sekitar 36 orang, kalau nggak salah 36 orang harus mati. Terlepas dari ada seorang akan di dalam. Nah, ini sebagai satu gambaran dari kasusnya Usa, kasusnya bangsa Israel melawan kota Ai. Ya, ini gambaran kalau kita menggunakan pendapat-pendapat sendiri, ya, itu membuat kita itu tidak selamat. Dan penggunaan pendapat-pendapat sendiri ini ternyata berlangsung terus sampai juga dengan pintu kasihan tertutup. Ya, di akhir zaman ini juga orang yang menggunakan pendapat-pendapat sendiri, iya, mereka itu akan didapati punya tipu di mulut. Ya. Nah, di dalam pelajaran pembacaan kita ini, kita diperlihatkan sejak kapan sih pendapat sendiri itu sudah ada. Ya, seberapa bahayanya sih penggunaan pendapat sendiri itu? Kita lihat di dalam Para Nabi dan Bapa jilid 1, halaman 44 dan seterusnya. Yang pertama kita coba lihat dulu dari apa yang kita baca dari pengalamannya Adam dan Hawa. Kita lihat di sini. Ya, malaikat-malaikat telah mengamarkan Hawa agar jangan memisahkan diri dari suaminya. Sementara sedang asik dengan pekerjaan mereka sehari-hari dalam taman itu, bersama-sama dengan suaminya, ia berada dalam bahaya pencobaan yang lebih kecil daripada kalau ia berjalan sendirian. Ya, kita baca yang dihitamkan saja. Ia merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Padahal kita melihat di atas, di awal dikatakan malaikat telah mengamarkan Hawa. Jadi artinya malaikat ini sudah jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada Hawa. Ya, ini dalam kondisi Hawa belum jatuh dalam dosa, tapi cikal bakalnya itu sudah ada di dalam dirinya Hawa. Kita baca ini. Ia merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Nah, ini datang dari mana? Ya, kita sama-sama coba bedah penjelasan Nyonya Wet ini. Supaya kita dapatkan seperti apa sih datangnya pertama pelanggaran hukum itu datang dari mana? Ternyata datangnya dari penggunaan pendapat sendiri. Ya. Ia merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Jadi ia menggunakan perasaannya dia sendiri atau pendapatnya sendiri yang ia gunakan. Sedangkan malaikat sudah memberitahukan, malaikat ini adalah
makhluk-makhluk suci, ya. Dia sudah memberitahukan bahayanya, ya. Karena setan tahu, malaikat tahu ada setan yang telah jatuh dalam dosa. Si Hawa tidak pernah tahu sejak dia diciptakan, tidak pernah tahu yang namanya setan itu seperti apa. Dan seperti apa bahayanya kalau dekat-dekat dengan setan. Nah, ia menggunakan perasaannya. Ya, ia katakan, di sini dikatakan, ia merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Dengan tidak mengindahkan amaran-amaran malaikat-malaikat, segera ia mendapati dirinya sedang melihat-lihat pohon yang dilarang itu dengan perasaan ingin tahu bercampur dengan rasa kekaguman. Coba saudara lihat di sini, ini ada dua pilihan, mau menggunakan perasaannya sendiri ataukah mendengar amaran-amaran. Nah, gambaran yang sama ini juga dihadapkan kepada kita pada akhir-akhir zaman. Pada setiap generasi juga umat Allah dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah dia mau menggunakan perasaannya ataukah dia mau mendengarkan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Kalau dia mau ikuti petunjuk-petunjuknya, jelas-jelas pelanggaran hukum tidak akan terjadi. Penderitaan pun juga tidak akan bisa bisa dihindari kalau dia harus menghadapi sebuah penderitaan. Ya, demikian juga Hawa ini juga tidak akan menderita jatuh dalam dosa kalau dia mau mengikuti amaran-amaran. Ya, nah, ini sebuah cerita awal bagaimana kejatuhan manusia itu datang dari mana? Dari penggunaan perasaan, penggunaan pendapatnya. Kita lanjut. Ini belum jatuh dalam dosa. Ini sudah ada cikal bakalnya ke sana. Tinggal disempurnakan saja sama si setan. Ya, geser dulu. Nah, yang bawah lagi kita lihat yang dihitamkan. Hawa merasa heran dan terkejut karena seolah-olah ia dapat mendengar gema dari pikirannya. Jadi ini kita baca yang tidak dihitamkan itu, kesempatan untuk si penggoda. Buahnya memang indah sekali. Ia bertanya-tanya dalam dirinya mengapa Tuhan menahan buah ini dari mereka. Sekarang adalah kesempatan untuk si penggoda itu. Seakan-akan mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Hawa. Ia berkata kepada perempuan itu, barangkali firman Tuhan begini, jangan kamu makan buah segala pohon yang ada di dalam taman ini. Hawa merasa heran dan terkejut karena seolah-olah ia dapat mendengar gema dari pikiran. Jadi Hawa ini heran kok bisa ini makhluk hidup ular ini dia bisa membaca pikiran saya. Tapi ular itu meneruskan dengan suatu suara yang merdu, memberikan pujian akan kecantikan dan kata-katanya bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, saudara lihat di sini apa yang digunakan oleh setan. Setan coba mempengaruhi apa? Tadi di atas kita sudah baca, Hawa sudah menggunakan perasaannya, sudah menggunakan pendapatnya. Nah, di bawah dipupuk kembali sama si setan melalui rasanya. Ya, dia datang, dia bilang apa? Ular itu meneruskan dengan suara yang merdu. Ya, jadi dia mempengaruhi dengan rasanya, ya, pendengarannya, panca inderanya si Hawa yang dipengaruhi oleh si setan. Ia memberikan pujian akan kecantikannya. Jadi disanjung-sanjunglah si Hawa ini. Ya. Dan katanya bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan tuh. Dia menggunakan kata-kata yang menyenangkan, ya, yang menyejukkan hatinya si Hawa. Sehingga panca inderanya si Hawa ini terpengaruh. Ya. Gantinya lari dari tempat itu, ia tetap berdiri di sana sambil mengagumi seekor ular yang dapat berkata-kata. Ya, jadi kita lihat di sini si Hawa bukannya dia mendengarkan amaran sama malaikat tadi, malaikat sudah mengingatkan hati-hati. Si Hawa bukannya menjauh malah semakin mendekat, dia malah mengagumi hewan ular yang bisa berkata-kata. Ya, jadi rasanya si Hawa ini sudah terpengaruh. Kalau saja ia telah disapa oleh suatu makhluk seperti malaikat-malaikat. Jadi kalau setan itu datang seperti malaikat, ya, datang sebagaimana Lucifer, dia sudah dikasih tahu diamarkan,
Ya, sudah dikasih tahu ada malaikat yang jatuh dalam dosa, hati-hati kamu. Ya, kalau misalkan dia datang seperti malaikat, si Hawa sudah tahu, sudah dengar amarannya sehingga Hawa melarikan diri. Dia tidak akan mau menerima kehadirannya setan. Tapi karena setan ini datang dalam wujud yang tidak diduga-duga sama setan, sama Hawa, maka dia menerima kehadirannya si setan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, nanti kita baca bahwa apakah ini ada contoh dan contoh saingan, nanti akan kita bisa baca. Tapi ini suatu gambaran bagaimana setan juga menjatuhkan orang-orang setelah Adam dan Hawa di dalam generasi-generasi berikutnya sampai di akhir zaman. Setan juga tidak menggunakan cara-cara atau orang-orang yang bisa diduga, yang bisa diprediksi sama calon-calon 144 itu. Ia akan menggunakan orang-orang atau alat-alat yang benar-benar tidak disangka-sangka. Ya, sebagaimana dahulu setan menggunakan itu. Kita baca terus. Kalau saja ia telah disapa oleh suatu makhluk seperti malaikat-malaikat, rasa takutnya akan bangkit. Tetapi ia tidak pernah memikirkan bahwa ular yang indah itu dapat dijadikan sebagai satu alat musuh yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi bisa lihat tidak pernah terpikirkan oleh Hawa. Jadi artinya benar-benar setan membuat kemasannya sedemikian sempurnanya sehingga Hawa ini bisa terkelabui. Ya. Jadi gambaran kita ini jatuh di dalam dosa juga dibuat dengan cara yang sama. Jadi jangan kita kira setan akan menjatuhkan kita dengan apa yang kita pikir. Setan itu akan menggunakan cara-cara yang sangat sangat elegan dan bisa menyembunyikan apa yang sebenarnya dia hadirnya. Dela geser Del. Jadi saudara-saudara lihat inilah awal mulanya pelanggaran hukum itu datang dari perasaan dia bang. Hati-hati kalau kita kemarin belajar soal perasaan, perasaan itu ternyata bukan baru sekarang-sekarang, bukan setelah Victor Hutem atau Nyonya White hadir dikasih tahu tentang hati-hati terhadap perasaan. Ternyata dari Adam dan Hawa pun perasaan itu sudah menjatuhkan manusia. Jadi ketika manusia itu berpegang kepada perasaan, maka dia berada dalam pijakan yang berbahaya. Dan itu sudah dibuktikan dari ceritanya Adam dan Hawa. Ya, kita terus. Nah, kita lihat di sini. Setan mengatakan pada pasangan yang suci itu bahwa mereka akan menjadi orang yang beruntung dengan melanggar hukum Allah. Bukankah dewasa ini juga kita mendengar ucapan yang sama ini? Ya, oh Del, ke atasnya Del, belum sampai ke situ Del, yang paragraf sebelumnya ada. Nah, itu dia. Kita baca yang dihitamkan. Lalu kata ular kepada perempuan itu, niscaya tiada kamu akan mati, melainkan telah diketahui Allah akan hal jika engkau makan buah itu tak dapat tiada pada. Ketika itu juga celiklah matamu dan engkau jadi seperti Allah. Sebab mengetahui baik dan jahat. Saudara-saudara lihat, inilah cara setan dari sejak Adam dan Hawa sampai detik ini tidak berubah. Yaitu apa? Dia memutarbalikkan. Dia memutarbalikkan apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Hawa pada dasarnya sebenarnya dia harus sudah sadar bahwa yang disampaikan setan ini tidak sesuai dengan apa yang ia dengar dari firman Allah. Ya, yang disampaikan kepada dia udah tahu bahwa buah ini langsung mati kalau dia makan. Tapi karena perasaannya sudah terpengaruh, ya simpatiknya sudah didapat sama si setan tadi di atas, ya kekagumannya terhadap hewan ular bisa berkata-kata, ya kata-kata yang tadi digunakan oleh setan itu betapa menyenangkan. Itu bisa membuat menghipnotis seorang Hawa. Jadi hati-hati saudara-saudara yang masih membuka diri bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Hati-hati, itu adalah sarananya setan
dengan cara yang sama di masa Adam dan Hawa ia juga gunakan. Dia mempengaruhi dengan perasaan. Saudara dipengaruhi perasaan. Mereka berbicara dengan kata-kata yang indah, dengan kemasan-kemasan yang menyejukkan saudara. Ketika saudara sudah muncul simpatiknya, maka semua firman Allah yang saudara sudah ketahui itu bisa diputar balik sama setan. Setan pintar sekali dia memutar balikkan. Ya, kita baca di sini. Lalu kata ular kepada perempuan itu, niscaya tiada kamu akan mati, melainkan telah diketahui Allah akan hal jika engkau makan buah itu, tak dapat tiada pada ketika itu juga, celiklah matamu dan engkau jadi seperti Allah, sebab mengetahui baik dan jahat. Pada dasarnya Hawa sudah tahu bahwa ini kata-kata salah. Ini kata-kata ini tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada dia. Tapi karena dia sudah terpengaruh sama simpatiknya, kata-katanya setan ini bisa menghipnotis. Hati-hati saudara-saudara kalau saudara masih membuka diri berhubungan dengan mereka. Kita baca lagi yang di bawah. Bukankah dewasa ini juga kita mendengar ucapan yang sama ini? Jadi dari kata-kata ini, saudara bisa lihat apa yang disampaikan dari ceritanya Nyonya White dari kejatuhan Hawa ini dengan metode-metodenya yang setan terapkan, dia menggunakan pengaruh perasaannya Hawa, ya bukan mempengaruhi pikirnya, tapi yang dipengaruhi adalah perasaannya, ya. Maka dibilang bukankah dewasa ini juga kita mendengar ucapan yang sama ini? Jadi artinya cara yang diterapkan oleh setan kepada Hawa diterapkan juga sampai dengan detik ini, ya, sampai dengan detik ini. Jadi kejatuhan manusia dari zaman ke Adam dan Hawa sampai dengan hari ini sebenarnya metode yang diterapkan oleh setan tidak dia rubah. Luar biasa. Kejatuhan manusia tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman umat Allah di masa sebelumnya. Semua jatuh dengan cara-cara yang sama, yaitu dijatuhkan melalui apa? Saudara ada yang bisa jawab, dijatuhkan melalui apa? Perasaan. Jadi kalau saudara-saudara lihat, perasaan ini adalah satu sarananya setan untuk menjatuhkan manusia dari Adam dan Hawa sampai dengan pintu kasihan tertutup. Kita bisa katakan pintu kasihan tertutup karena dikatakan, bukankah dewasa ini juga kita mendengarkan ucapan yang sama? Banyak orang membicarakan tentang kepicikan daripada mereka yang mentaati hukum Allah. Banyak orang, bukan sedikit. Ya, artinya mayoritas. Sementara mereka sendiri mengaku mempunyai pendapat yang luas, lebih luas dan menikmati kebebasan yang lebih besar. Coba saudara lihat di sini, kembali lagi kita lihat sementara mereka, yaitu orang-orang yang membicarakan tentang kepicikan ini, orang-orang yang dibilang dewasa ini juga mendengarkan ucapan yang sama, ya orang-orang ini mempunyai pendapat, merasa mereka mengaku mempunyai pendapat yang lebih luas dan menikmati kebebasan yang lebih besar. Ya. Jadi dia bilang dia punya pendapat yang lebih luas. Jadi sudah muncul lagi yang satu lagi nih, yaitu apa? Kesombongan. Ya. Saudara coba amati, ini sudah muncul lagi ya satu lagi dos tambahan. Untuk orang di akhir zaman ada kesombongan. Ya. Ada kesombongan. Sama seperti Hawa. Hawa tadi di awal sudah diingatkan malaikat untuk hati-hati, jangan jauh-jauh dari suami. Tapi dia punya kepercayaan diri yang berlebih. Dia merasa dia punya kekuatan, punya kemampuan untuk melawan. Artinya sifat tinggi hati ini sudah ada dari Adam dan Hawa. Ya. Mulai dari Hawa. Oke, kita lanjut. Jadi hati-hati saudara, tinggi hati itu masalah, penggunaan perasaan itu masalah, terus lebih mendengar pihak lain yang berbicara daripada apa yang sudah kebenaran yang sudah diperdengarkan kepada kita, kita singkirkan, kita lebih mendengar apa yang disampaikan oleh lawan yang jelas-jelas kita sudah tahu itu berbeda dengan kita, tapi hanya karena dia sudah mengambil hati kita, sudah mengambil simpati kita, sehingga kejernihan kita berpikir sudah jauh lemah, melemah.
Oke, kita berikutnya adalah, nah ini, melihat bahwa tidak ada akibat buruk apa-apa yang terjadi terhadap apa yang diperbuatnya, Hawa menjadi lebih berani. Coba kita baca dari atas. Kemudian ia mengingatkan kepadanya akan kata-katanya sendiri bahwa Tuhan telah melarang mereka untuk menjamahnya, agar jangan mereka mati. Ia tidak akan menderita sesuatu yang lebih besar dengan memakan buah itu, katanya, daripada dengan menjamahnya. Melihat bahwa tidak ada akibat buruk apa-apa yang terjadi terhadap apa yang telah diperbuatnya, Hawa menjadi lebih berani. Apa yang saudara bisa dapat dari kata-kata itu? Saudara bisa bayangkan di zamannya Adam dan Hawa, ini masih di dalam zaman permulaan dunia diciptakan. Dan saudara semua tahu bahwa di zaman ini adalah zaman gigi ganti ganti gigi. Ya. Hanya beberapa saat sebelum Tuhan memberikan sanksi kepada Adam dan Hawa, ya hanya apa hitungannya sangat singkat waktunya, Hawa saja sudah merasa melihat bahwa tidak ada dampak terhadap segala apa yang dia sudah buat. Dia tidak melihat ada dampaknya. Dia menjadi lebih beringas, lebih berani. Ya. Bagaimana dengan kita, ya, yang kita hidup di dalam periode pipi kiri dipukul, berikan pipi kanan, yang dampak dari segala pelanggaran hukum kita tidak kita lihat. Bukankah kita lebih lebih bahaya, lebih lebih hancur lagi daripada Hawa kita ini? Ya. Jadi betapa sulitnya untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman pada saat kita sekarang. Jadi kecenderungan kita jatuh jauh lebih banyak daripada Hawa. Karena Hawa dalam waktu yang sedemikian singkat saja sudah membuat dia punya keberanian. Ya, karena dia tidak melihat ada dampak. Karena apa? Kenapa dia bisa merasa tidak ada dampak? Karena sepengetahuan yang dia tahu bahwa ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Nah, setelah dia makan, ternyata dia nggak melihat ada sesuatu reaksi apa-apa di dalam dirinya. Apakah dia jadi sakit, apakah dia jadi mati, ataukah dia jadi ada perubahan-perubahan apapun di dalam dirinya, dia tidak melihat. Sehingga ketika dia melihat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, yaitu pada saat itu juga kamu makan buah itu, kamu akan mati. Jadi Hawa jadi berani, jadi yakin bahwa kata-kata si ular tadi benar, bahwa Tuhan itu hanya cuma nakut-nakutin. Tuhan tidak mau ada pesaing. Nah, itu yang ada di dalam otaknya si Hawa. Ya, kita terus. Bila mana ia memakannya, ia seolah-olah merasa adanya suatu kuasa yang menggairahkan hidupnya dan membayangkan bahwa ia sedang memasuki suatu kehidupan yang lebih mulia. Tanpa perasaan takut sedikit pun, ia memetik dan memakannya, dan sekarang setelah ia melakukan pelanggaran, ia menjadi alat setan dalam membinasakan suami. Jadi saudara lihat, ini gambaran bagaimana manusia pertama Tuhan ciptakan. Ya. Bagaimana juga di dalam manusia-manusia perkembangannya. Ya. Dalam perkembangannya manusia-manusia berikutnya akan melakukan hal yang seperti ini. Ya. Yaitu ketika dia sudah jatuh dan dia tidak merasakan ada dampak apa-apa, dia tidak sadar dia akan menjadi agen-agennya setan untuk mengajak orang yang lain lagi ikut jatuh sebagaimana dia. Ini yang terjadi, saudara. Jadi, saudara lihat, inilah kita lihat dari bahayanya penggunaan perasaan. Jadi, jangan Anda sudah pandang remeh pelajaran tentang penggunaan perasaan, penggunaan pendapat-pendapat sendiri. Jadi, saudara ikuti banyak sekali petunjuk Nyonya White tentang pendapat sendiri. Akan banyak menemukan larangan Nyonya White, peringatan Nyonya White, jangan menggunakan pendapat sendiri, jangan menggunakan pendapat sendiri. Kenapa? Karena ini saudara lihat, ini sudah contoh nyata kejatuhan manusia pertama itu akibat penggunaan perasaan dan pendapatnya sendiri. Ya, kita lihat di sini, dan kita sekarang berada di dalam periode yang paling lemah, yaitu apa?
periode yang tidak terlihat dampak dari pelanggaran hukum. Yes. Kalau kita lihat Hawa cuma hanya waktu yang sangat singkat aja dia tidak bisa merasakan dampak dari pelanggaran hukum dan dia menjadi lebih berani, apalagi kita ya yang selama hidup kita tidak melihat ada dampak dari pelanggaran-pelanggaran hukum kita. Bahkan kita tiap hari menambah lagi dengan tabungan-tabungan baru pelanggaran hukum. Ya, sehingga kita sampai lupa pelanggaran hukum yang 5 hari yang lalu apa yang kita udah buat ya. Atau 1 minggu yang lalu saya perbuat apa ya. Kita udah sampai lupa. Saking banyaknya pelanggaran hukum yang sudah kita tabung. Dan kita tidak pernah berhenti juga untuk lebih berani lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di hari-hari berikut. Ya. Ingat, ini satu gambaran betapa sayangnya kalau misalnya sanksi itu tidak diberikan secara cepat, dampaknya adalah seperti ini. Yang berikutnya, kita lihat di sini Del, geser Del. Suatu gambaran kesedihan terlukis pada wajah Adam. Ia kelihatan keheran-heranan dan takut. Terhadap perkataan Hawa, ia menjawab bahwa ia tentunya adalah musuh terhadap siapa mereka telah diamarkan. Dan oleh hukuman ilahi, ia harus mati. Sebagai jawabannya, Hawa mendesak untuk memakan buah itu sambil mengulangi kata-kata ular itu bahwa mereka pasti tidak akan mati. Ia mengatakan bahwa hal itu tentunya benar. Karena ia tidak merasakan adanya bukti-bukti kemarahan Allah. Nah ya, seperti yang tadi saya katakan. Jadi setan ini, apa sih Hawa ini jadi percaya dengan kata-kata ular. Karena dia tidak merasakan dampak apa-apa dari apa yang ia sudah lakukan. Yang dia tahu, pengetahuan yang diberikan kepada dia, yaitu pada saat dia makan, dia akan mati. Tapi kenyataannya dia lihat kok nggak ada perubahan di dalam dirinya. Maka dia punya keyakinan dan dia transfer kepada Adam bahwa apa yang disampaikan kepada kita itu pada dasarnya tidak benar. Yang disampaikan oleh ular lah yang benar. Ya, kita baca terus. Malahan sebaliknya ia menyadari adanya suatu pengaruh yang nikmat dan menyegarkan yang merangsang segenap jiwanya dengan satu kehidupan yang baru. Sedemikian rupa sehingga menurut pikirannya inilah yang mengilhami pesuruh-pesuruh surga. Ya, nah ini cara-cara menilai-nilai dengan pikirannya sendiri. Jadi dia sudah menggantikan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Jadi pengetahuan kebenaran yang Tuhan berikan itu telah diganti oleh Hawa. Dan Hawa telah mempengaruhi kepada Adam. Kita lihat di sini awalnya Adam itu takut, kelihatan keheranan dan takut. Akhirnya Adam pun juga terpengaruh. Jadi saudara-saudara, kalau kita membuka hubungan dengan orang yang pelanggar hukum, jadilah seperti seterusnya. Kalau saja ujian yang berat telah ditetapkan kepada Adam, nah ini yang berikutnya. Kalau saja ujian yang berat telah ditetapkan kepada Adam, maka mereka yang hatinya cenderung untuk berbuat kejahatan akan mencari dalih bagi mereka dengan berkata, ini adalah soal remeh. Dan Tuhan tidak akan pusing dengan perkataan yang sepele. Jadi kita lihat di sini, kita lanjut dulu. Dan akan terjadi pelanggaran yang terus-menerus di dalam perkara-perkara yang dianggap kecil dan akan terus berlangsung tanpa ada teguran di antara manusia. Tapi Tuhan telah menjadikan hal itu jelas bahwa dosa bagaimanapun kecilnya adalah satu kehinaan kepadanya. Kita ingat ya bahwa sekecil apapun dosa ya tetap saja itu adalah merupakan pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum adalah dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi sekecil apapun ya dosa itu, upah dosa ialah maut. Jadi otomatis orang yang berdosa sekecil apapun dosa itu, dia harus mendapatkan upahnya, yaitu maut. Ya, maka itu jangan sampai kita meremehkan sesuatu pelanggaran sekecil apa. Ini yang kita baca di sini, si Adam ini dia katakan memandang sebuah dosa ini dosa yang kecil. Ya, kita sudah sempat pernah baca lagi di tulisan yang lain, Adam dan Hawa itu mencoba mencari dalih-dalih, menganggap bahwa cuma makan buah aja loh.
Ingat. Nah, jadi coba bisa lihat di sini satu gambaran lagi, satu lagi, bahwa orang-orang pelanggar hukum ini sering membuat pandangan bahwa pelanggarannya itu adalah sesuatu pelanggaran yang sepele, pelanggaran yang nanti akan diampuni oleh Tuhan. Jadi dikatakan dan apabila kita meremehkan sesuatu dosa, maka kita tidak akan mau meninggalkan dosa itu. Dan kita akan terus-menerus melakukan. Dibilang ini. Jadi seperti itu dah kira-kira dari cerita pengalamannya Adam dan Hawa. Jadi kita lihat di sini diceritakan tentang jatuhnya manusia itu mulai dari apa? Dari penggunaan perasaan, penggunaan pendapat-pendapat manusia. Jadi hati-hati saudara-saudara, kita jangan menggunakan pendapat-pendapat sendiri. Akan Taurat dan kesaksian barang siapa yang tidak berbicara sesuai dengan ini, maka tidak ada terang di dalam. Kita gunakan akan Taurat dan kesaksian. Itu adalah alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi jangan kita menggunakan pendapat-pendapat. Yang berikutnya, ini yang kedua kita lihat di sini. Dia mengizinkan kita menghadapi penderitaan. Ini yang kemarin kita sudah pelajari bahwa penderitaan itu ternyata penderitaan, aniaya, dan kekerasan bukanlah sebagai suatu kutuk, ya, melainkan sebagai suatu berkat dalam hidup kita. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa ini, ya, walaupun itu sebenarnya kutuk karena dia melanggar hukum, tapi pada dasarnya untuk bisa Adam dan Hawa itu pada akhirnya nanti dia bertobat, maka penderitaan yang dia alami dari akibat pelanggaran hukum, kan tadi yang kita baca kan belum ada akibatnya. Kan akibat dari pelanggaran hukum itu dia dibuang keluar dari Taman Eden. Dan dia harus dengan berkeringat dia mencari nafkahnya. Hawa harus dengan apa itu dengan sakit, ya, dengan susah payah dia akan mendapatkan keturunan. Segala penderitaan-penderitaannya itu merupakan bukan suatu kutuk katanya nyawet di sini. Melainkan itu suatu berkat bagi Adam dan Hawa supaya dengan penderitaan yang dia alami, maka dia memperoleh suatu pelajaran berharga. Ya, dia bisa melihat betapa berbahayanya itu kalau dosa itu dibiarkan ada di dalam pengalaman hidup. Makanya nyambung dengan kalimat yang di bawahnya kita baca, ya, Bella, kita baca di bawahnya. Di dalam pertobatan, Bella, Bella, geser dia. Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya, kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa itu. Jadi kita mau meninggalkan dosa itu kalau kita sudah lihat jahatnya dosa itu bagaimana. Kalau selama kita belum melihat jahatnya dosa itu, kita tidak akan meninggalkan dosa itu. Ini kata-katanya Nyoy, bukan kata-kata saya. Dan Adam dan Hawa, setelah dia sudah merasakan nikmatnya tinggal di Taman Eden 35 tahun, lalu dia harus keluar dari Taman Eden dan dia harus merasakan akibat dari pelanggaran dosa, dia merasakan penderitaan-penderitaan hidup, dia harus dengan berkeringat dia mencari nafkah, ya, dia harus bersusah payah, ya, dia harus membangun rumah lah segala macam, dia harus menderita tidak sebagaimana di Taman Eden, maka dia sudah bisa melihat betapa jahatnya dosa itu. Sehingga Adam dan Hawa dia akhirnya bisa meninggalkan. Dia bertobat, dia meninggalkan dosanya karena dia sudah melihat sendiri dan merasakan sendiri akibat daripada jahatnya dosa. Jadi jangan kita memandang bahwa penderitaan itu sepenuhnya adalah suatu penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu, Tuhan punya sarana untuk mentobatkan kita. Tuhan punya sarana untuk menyadarkan kita. Ya, sebagaimana bangsa Israel waktu dia di tanah Gosen, mereka kaya raya. Tetapi ketika Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan melihat kalau dibiarkan mereka tetap kaya, maka mereka tidak akan mau dibawa keluar dari kota Mesir.
Tuhan membuat mereka harus menderita di dalam belenggu perhambaan di dalam pabrik-pabrik batu bata di Mesir. Sehingga dengan itu melalui penderitaannya mereka siang dan malam selalu memohon kelepasan kepada Tuhan. Sehingga melalui penderitaan-penderitaan yang mereka jalankan, mereka merasakan ya betapa jahatnya dosa-dosa yang mereka sudah jalankan ketika mereka berada di dalam kenyamanan hidup, kemewahan, kemakmuran hidup yang dia jalani. Jadi ingat, penderitaan itu walaupun itu menyakitkan, tapi itu adalah satu sarana untuk kita bisa menyadari segala pelanggaran-pelanggaran dan kita bisa mengenali betapa jahatnya dosa itu. Kalau kita tidak pernah merasakan betapa jahatnya dosa itu, mungkinkah kita mau meninggalkan? Kalau saudara tidak merasakan bahwa misalkan wah bahayanya nih jangan minum susu pakai gula. Kalau kita nggak pernah merasakan ada bahayanya makan minum susu pakai gula, maka orang itu akan terus minum susu pakai gula. Tapi kalau dia sudah mulai wah iya nih aku jadi sakit perut, mulailah dia mulai sadari. Jadi harus ada akibatnya, harus ada sebuah dampak daripada pelanggaran hukum. Baru orang itu akan melakukan perubahan. Demikian juga penderitaan itu adalah sarana Tuhan untuk membuka orang pengetahuannya, membuka wawasannya dia, bahwa dia harus meninggalkan semua pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau kemarin kita sempat diskusikan penderitaan yang mana, apakah penderitaan yang harus dibuat oleh uh, apa cobaan yang didatangkan oleh setan, ataukah juga termasuk cobaan-cobaan yang dari kita buat sendiri. Kalau memang kedua-duanya itu semua cobaan-cobaan yang baik dari Tuhan mengizinkan kepada setan maupun cobaan yang kita sendiri yang bawa diri ke dalam percobaan, kalau dua-duanya itu mengakibatkan sesuatu penderitaan, ya kesulitan hidup dan kesegala penderitaan ketidaknyamanan hidup, maka semuanya itu menggugah kita untuk menyadari bahwa ada hal yang harus kita tinggalkan. Kita tidak akan mungkin kalau ada sebuah penderitaan terus kita akan tetap terus mempertahankan penderitaan tersebut. Kita akan menghindari penyebab-penyebab dari penderitaan ini. Ya tidak, mau itu penderitaan yang diciptakan oleh setan maupun penderitaan yang akibat dari perbuatan kita sendiri. Contohnya, kita lihat dari pengalamannya Samson. Samson itu dia buta, terus dia kekuatannya hilang. Itu bukan karena Tuhan mengizinkan setan mencobai dia, tapi dia sendiri yang membawa diri ke dalam pencobaan. Dia berhubungan dengan Delilah, wanita kafir, ya. Nah, melalui hubungan yang dilarang tersebut, akhirnya si Samson harus menderita kehilangan tenaganya, kemampuannya, ya, dan kehilangan matanya juga. Ya. Nah, dari kehilangan kedua hal tadi, bagi si Samson itu merupakan berkat, walaupun itu sebuah penderitaan, sebuah hal yang menyakitkan, tapi itu sebuah berkat bagi Samson. Dengan itu dia bisa bertobat, dia bisa menyadari bahwa akibat-akibat daripada perbuatan dosanya itu, betapa jahatnya dosa yang ia buat, sehingga ia harus merasakan hal tersebut. Dengan demikian dia bisa jadi kira-kira seperti itu. Yang tadi Victor tadi tanyakan, setiap pencobaan yang ditolak, setiap penderitaan yang ditanggung, Dela boleh kasih sedikit. Kita harus ingat pencobaan ini, ingat ada kata-kata Nyonya White, Del geser sedikit. Kejauhan Del, yang nasihat Ellen G. White. Tadi Victor kan tanyakan, ini pencobaan yang ditolak ini yang bagaimana? Apakah ada pencobaan yang bisa ditolak? Ya. Nah, kita tadi sudah pahami dan kita sudah pernah pahami ya, sudah ada petunjuk dari Nyonya White mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai orang. Tuhan tidak pernah mencobai orang. Yang mencobai adalah setan. Tuhan itu hanya menguji, tapi tidak mencobai. Yang mencobai itu adalah setan. Nah, jadi karena setan itu yang mencobai,
bisa tidak suatu pencobaan itu ditolak atau dihindari? Nah, pencobaan itu bisa datang dari setan, bisa juga datang dari perbuatan kita sendiri. Ya, bagaimana suatu pencobaan bisa ditolak? Yaitu kalau apabila kita sendiri yang membawa diri ke dalam pencobaan. Kalau kita menghindari pencobaan, apa tidak membawa diri ke dalam pencobaan, maka pencobaan itu bisa ditolak. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya ingat, pencobaan itu baik itu merupakan pencobaan yang dari ciptaannya setan maupun pencobaan yang kita ciptakan sendiri, ya, yang pada akhirnya keseluruhannya itu menciptakan suatu penderitaan atau ketidaknyamanan. Pada dasarnya itu semuanya akan membuka mata kita, menyadarkan kita bahwa ada satu pelanggaran akibat dari pelanggaran yang kita rasakan. Akibat itu membangunkan kita untuk meninggalkan dan mengenal bahaya betapa jahatnya dosa itu. Nah, akhirnya kita bisa bertobat. Kita baca yang paling terakhir. Dia lagi. Dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa. Del, geser Del. Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Ya, di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa itu. Ya, kita coba kembali lagi kita lihat di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa. Bagaimana orang bisa menyesali akan dosa kalau dia tidak melihat dampak daripada dosa itu? Kalau dia tidak melihat jahatnya dosa itu, bagaimana dia bisa menyesal? Ya, nah ini dia. Jadi artinya apa? Penyesalan itu adalah akibat daripada pelanggaran hukum. Jadi betapa jahatnya dosa itu dilihat, ya, menciptakan penyesalan kepada kita di dalam melanggar. Jadi pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa. Jadi kalau kita mau meninggalkan dosa itu, pasti kita akan merasakan dampaknya, bahaya jahatnya dosa itu. Maka itu kalau kita mendapatkan penderitaan, itu adalah sarana Tuhan untuk membangunkan kita supaya kita mau meninggalkan dosa. Ini yang disampaikan oleh Nyonya White adalah seperti itu. Oke, ini adalah renungan pendahuluan kita tentang apa yang memulai satu kejatuhan manusia dan jatuh di dalam dosa. Itu menggunakan perasaan atau pendapat. Oke, lanjut Dela. Ada yang mau komentar silakan. Ini yang kedua ini saya mau coba ngajak saudara menganalisa apa yang tadi saudara Victor di dalam pembukaan mengatakan. Ada pertanyaan saudara Victor yang disampaikan tentang uh, bagaimana dengan dosa kekejian. Dalam perkembangannya setelah kita mencoba menjawab, ya, nah kita coba analisa mengapa Heno dan Elia serta 144.000 tidak merasai kematian, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini hal yang sederhana. Saya tidak pakai kutipan, saya cuma mengajak saudara untuk menganalisa. Kita semua menggunakan pengetahuan yang sudah kita punyai. Ya, kita tidak pakai ayat-ayat. Saya harap saudara sudah pernah membacanya, ayat-ayat tersebut. Ya, kutipan penjelasan Nyonya White juga kita sudah pahami. Sekarang kita coba menerapkan di dalam pengertian kita. Ya, coba kita sama-sama lihat. Ini adalah sebuah pertanyaan. Mengapa Henok dan Elia serta 144.000 tidak merasai kematian? Ya, mengapa Abraham, ya, Abraham, Ayub, Yusuf, Daniel, Nyonya White, Victor Huteh harus merasai kematian? Ya, kalau sebagaimana yang kita pahami,
Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Henoh juga manusia berdosa, Elia juga manusia berdosa. Tidak ada orang yang lahir tanpa dosa karena mereka itu semua mempunyai dosa turunan dari kedua orang tuanya. Ya. Sampai gilir yang ketiga dan keempat, ya, tidak pernah ada orang yang luput daripada gilir yang ketiga dan keempat. Sampai di gilir keempat pasti nanti dia akan membagikan lagi kepada penerusnya gilir kelimanya, dia dapat gilir yang pertama. Ya, dari gilir yang keempat itu dia adalah bagian gilir yang pertama dari yang kelima. Ya, demikian juga dia sebagai yang pertama dia menjadi gilir yang kedua berikutnya untuk turunan yang berikutnya. Jadi tidak akan pernah habis sebenarnya, ya. Nah, dengan demikian Heno dan Elia ini karena dia juga adalah keturunan dari Adam dan Hawa, dia tidak akan mungkin dia luput daripada dosa turunan. Hanya satu-satunya manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa, ya, yaitu adalah Yesus. Karena Yesus tidak lahir dari keturunan kedua orang tuanya. Jadi tidak ada dosa turunan yang diturunkan kepada Yesus. Karena Yesus cuma numpang lewat di dalam perutnya Maria. Sedangkan semua termasuk Abraham, bapak orang percaya pun itu adalah hasil keturunan daripada kedua orang tuanya. Sehingga dosa dosa warisan dosa pelanggaran hukum itu tetap terwariskan sampai gilir ketiga dan keempatnya masih tetap terbawa kepada generasi-generasi Abraham, ya, termasuk apa, eh, Enoch dan Elia pun juga membawa dosa-dosa turun. Sekarang kita coba analisa kenapa kok bisa, ya, termasuk juga Victor apa 144.000 144.000 jelas-jelas kita-kita ini calon-calon 144.000 adalah manusia-manusia berdosa. Kok bisa tidak merasai mati? Ya, mari kita sama-sama analisa. Ini potensi akan menjadi pertanyaan orang-orang pada saat kita diskusi. Terutama orang-orang yang mau belajar. Kalau kecuali orang yang mau cari salah aja, mungkin tidak usah kita pusing. Ya. Pertama kita pahami dulu rumusnya. Dosa ialah pelanggaran hukum. Upah dosa atau upah pelanggaran hukum adalah maut atau mati. Upah tidak dosa, nah ini kebalikannya ya, kita harus pahami secara kebalikan. Kalau upah dosa, ialah maut. Kalau upah tidak dosa, maka tidak maut atau tidak mati atau selamat atau hidup yang kekal. Ya, ini rumusnya adalah demikian. Ya. Kita lihat sementara kita coba analisa dulu. Apakah 144.000 tidak berdosa sehingga dia akan memperoleh hidup yang kekal? Apakah Henoh tidak berdosa? Apakah Elia tidak berdosa? Jawabannya tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Hanya seorang Yesus saja yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi kenapa kok dia bisa dapat hidup yang kekal? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kita lanjut. Kecil atau besarnya pelanggaran hukum itu sama saja dengan dosa. Tadi kita sudah di dalam renungan pendahuluan, kita sudah bahas bahwa sekecil-kecilnya dosa itu adalah pelanggaran hukum. Dan pelanggaran hukum upahnya adalah maut. Jadi bukan masalah kecil, bukan masalah besar. Tapi pelanggaran hukum dan upahnya tetap mau gede, mau kecil tetap maut. Jadi artinya dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana ini kok bisa nih orang-orang ini hidup kekal? Ya, kita coba lihat. Terus tidak berobat, berobat. Oh, tidak berobat, tidak bertobat sama sama saja dengan binasa atau mati kekal. Jadi kalau bertobat itu mati tidak kekal, ya. Jadi kalau bertobat itu dia binasa, kalau tidak bertobat ya binasa atau mati kekal. Tapi kalau bertobat dia mati tapi tidak kekal dan bangkit lagi. Ya, ini kita harus logika berpikirnya kita bangun dulu. Ya, ada dosa turunan, ada dosa pribadi, ada dosa buatan sendiri. Nah, kita coba di sini udah mulai kelihatan. Ya, ada dosa turunan, ada dosa pribadi dan buatan sendiri. Ya, saudara bisa lihat perbedaannya antara Heno dan Elia. Heno dan Elia dia jelas manusia berdosa. Tapi dosa yang dia buat adalah jenis dosa yang mana? Dosa turunankah atau dosa pribadi atau buatan sendiri? Jelas-jelas yang sejauh yang kita pelajari
Ya, jauh yang kita pelajari, Henokh itu hidup bersama-sama Yesus 300 tahun. Dia bergaul dengan Yesus. Yesus 300 tahun. Dengan Tuhan Allah. Dan Yesus. Dan Elia kita tidak ada catatan. Ya, tapi kalau Henokh dikatakan demikian ya tidak jauh beda lah dengan Elia. Ya. Jadi artinya dari cerita yang kita dapatkan bahwa Henokh tidak mempunyai dosa pribadi. Tidak mempunyai dosa dirinya sendiri. Dia hanya punya dosa turunan. Ya, nah ini sudah kita bisa lihat ya. Sedangkan 144.000 dia punya dosa turunan, dia punya dosa pribadi, dosa buatan sendiri. Tapi dia juga dapat kehidupan yang kekal. Kita analisa terus ini semuanya. Yesus hadir karena manusia, Del, ya, saudara. Ya kita lihat di sini, Yesus hadir karena manusia dengan dirinya atau kemampuannya sendiri setelah jatuh tidak mampu menebus dosanya. Jadi Yesus hadir, Del, jangan digeser dulu atasnya. Nah, Yesus hadir karena manusia dengan dirinya atau kemampuannya sendiri setelah jatuh tidak mampu menebus dosa. Jadi Yesus hadir karena manusia tidak mampu dengan dirinya sendiri, dia mengatasi menebus dosanya, termasuk dosa turunan. Ya. Termasuk dosa turunan pun juga dia nggak bisa mengatasinya. Jadi kenapa perlu ada seorang Yesus datang? Karena manusia pada dasarnya tidak bisa menebus dosanya sendiri. Saudara saya tidak menampilkan kutipan-kutipan, saya coba membangun logika. Saudara bisa telusuri di seluruh pelajaran-pelajaran kita. Saudara akan menemukan pengertian yang sama. Ya, saya cuma ajak saudara berpikir. Yang berikutnya, kita lihat idealnya. Ya, nah ini kita belajar idealnya dari pembenaran oleh iman. Ya. Pertanyaan kita tadi bagaimana Henokh dan Elia bisa memperoleh hidup yang kekal dan 144.000 mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita lihat. Secara ideal, orang belajar dari A sampai Z, ya. Dan juga iman tanpa perbuatan ialah mati. Maka untuk melaksanakan supaya dia dapatkan kondisi yang ideal, dia harus juga laksanakan dari A sampai Z, ya. Nah, berikutnya kita lihat faktanya, itu tadi idealnya. Faktanya, orang belajar dari A sampai Z. Tapi kemampuan dia melaksanakannya, mungkin fisiknya udah tua, mungkin sudah ada yang apa kemampuan berpikirnya sudah berkurang, ya, mungkin dan segala macam lah. Mungkin talenta orang berbeda-beda, si A dan si B, maka seseorang ini misalkan maksimalnya hanya A sampai di N, ya. Nah, yang dipikul oleh Yesus ini adalah pelajaran pembenaran oleh iman yang kita sudah dapatkan dari John Darren Ante. Ya, kita lihat yang dipikul oleh Yesus dari seseorang yang punya kemampuan maksimalnya hanya sampai di N, ya, itu yang N sampai Z itu dipikul oleh Yesus. Ya, yang dipikul oleh dirinya sendiri yang mana? Tidak ada, karena sudah dipikul oleh Yesus. Ya, jika seseorang tidak maksimal, nah yang baru berikutnya ini adalah jika seseorang tidak maksimal, kemampuan bisa sampai di N, namun masih menyimpan dosa-dosa kesayangan. Ya, kita lihat di sini. Dela geser Del. Nah ini dia. Del, jangan banyak-banyak. Jika seseorang maksimal, tidak maksimal, kemampuannya sebenarnya bisa sampai di N, namun masih dia simpan dosa-dosa kesayangan. Sehingga pelaksanaannya yang dia lakukan hanya A sampai J. Nah, Del, geser Del. Nah, dosa yang dipikul sendiri, nah ini yang dosa yang harus dipikul sendiri, beda dengan yang tadi. Yang tadi tidak mempunyai dosa yang dipikul, yang ini dosa yang harus dipikul sendiri adalah J sampai di N. Ya, nah lalu yang Yesus mau pikul sama, tetap sama dengan yang di atas, yaitu dari N sampai Z. Karena yang Tuhan mau pikul, Yesus mau pikul, hanya yang di luar kemampuannya dia, yang masih di dalam kemampuannya dia,
ya itu menjadi tanggung jawabnya dia sendiri. Dan itu contohnya adalah kita lihat di bawah itu. Musa, Harun, Daniel, Daud, Yusuf, Abraham, Samuel, Yohanes Pembaptis, Ayub, Ellen G. White, Victor. Ya, kita coba bandingkan ini. Ada Musa, Harun, Daniel, Daud, Yusuf, Abraham, Samuel, Yohanes Pembaptis, Ayub, Ellen G. White, Victor Utek. Kita bandingkan dengan Yudas. Ya, kita coba berbanding-bandingkan antara umat-umat Allah yang sudah berlalu, sudah berlewat dari kita banding-bandingkan. Kita lihat ini dia masuk di dalam kategori yang mana? Yang tidak maksimalkah ataukah yang maksimal? Kalau yang ideal tidak ada yang ideal. Tidak ada satu manusia kan katanya tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa di dalam dunia ini. Ya termasuk juga Heno dan Elia. Ya Heno dan Elia termasuk di mana? Orang yang maksimal atau orang yang tidak maksimal? Maka kita coba bandingkan ini. Ya, Musa, Harun dan teman-temannya itu kita perbandingkan dengan Yudas, Esau, Kain, Bileam, Imam Eli, Nadab dan Abihu, Korah, Datam dan Abiran, Ananias dan Safira dan Akab. Ya, kita bandingkan ini antara mereka ini. Dia dari jenis orang yang mana? Ya, kita terus. Oke, yang berikutnya, Del geser Del. Nah, kita bandingkan sama Henok dan Elia. Ya, walaupun pengadilan masih sangat jauh dari masa hidupnya, Heno dan Elia, tetapi Tuhan Yesus telah melihat dan memikul dosa yang di luar kemampuan mereka dan pengalaman tanpa merasai mati. Mereka menjadi contoh dari jawaban pandangan adalah mustahil melaksanakan firman Allah tanpa melanggar. Ya, itu PB 181. Jadi itu jawaban pandangan adalah mustahil melaksanakan firman Allah tanpa melanggar. Ya. Jadi itu kata-kata mustahil itu adalah dari setan. Jadi setan tuh menanamkan kalau saudara nanti buka ya para nabi dan bapa jilid 1 halaman 81 paragraf yang keempat di sana diceritakan tentang pemahaman apa penanaman dari setan bahwa adalah mustahil dapat melaksanakan firman Allah tanpa melanggar itu mustahil katanya setan. Ya, itu dipatahkan oleh Henoh dan Elia. Kita lihat di sini ya. Nah, berikutnya kita lihat ini pun juga kita perbandingkan dengan 144.000 ya. Kita lihat di sini. 144.000 itu untuk 144.000 Tuhan langsung dalam setengah jam mengadili dan memutuskan apakah darahnya memikul dosa-dosa mereka atau tidak. Jadi untuk 144.000 di dalam diam setengah jam Tuhan langsung mengadili dan memutuskan apakah darahnya memikul dosa-dosa mereka atau tidak. Saudara-saudara paham ada diam setengah jam di antara pengadilan orang mati dan orang hidup itu dimulai akan ada diam setengah jam. Dan diam setengah jam itu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk mengadili sidang pengadilan yang paling pertama adalah di dalam rumah Bapa ya di dalam sidang Laodikia dan dapati calon 144.000 lah yang dipandang pantas. Nah, itu langsung diadili. Ya. Terus kita lihat di sini. Pengadilan orang hidup langsung menghasilkan orang-orang yang pantas langsung memperoleh hasilnya. Ya. Dan dalam salah satu pernyataan perumpamaan Yesus Matius 20 dikatakan yang terakhir menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir. Maka 144.000 adalah yang terakhir. Sehingga ia langsung mendapatkan upahnya, yaitu hidup yang kekal. Demikian juga buah-buah kedua, walaupun mereka bukan manusia suci, mereka sama dengan 144.000, yaitu orang-orang yang telah bertobat dari dosa-dosanya, namun oleh karena mereka hidup di dalam periode pengadilan orang hidup, maka sama halnya dengan 144.000. Siapa yang menerima pekabaran 3 malaikat yang disampaikan dengan seruan keras, maksudnya hujan air, dan didapati lolos dalam pengadilan orang hidup, mereka langsung diberikan upahnya, yaitu hidup kekal. Ya, saudara bisa lihat, sekarang kita coba lihat ke atas Dela. Geser lagi ke atas Del. Nah, ini ada dua perbandingan antara orang yang maksimal dan orang yang tidak maksimal. Ya, Del, geser Del ke atas Del. Nah, tadi kita sudah lihat perbandingan antara Musa, Yudas. Ya, kita tahu Musa yang mana, Yudas yang mana. Ya, Musa yang mana, yang Yudas yang mana.
Saudara-saudara udah bisa lihat? Jadi Musa, Yudas, Elia, Henokh. Kita coba bandingkan ada 3 orang itu. Ya, nanti yang 144.000 paling terakhir kita bahas. Kita lihat di sini, ya, Henokh, Henokh dan Elia itu dia masuk di dalam kategori orang yang melaksanakan secara maksimal. Tadi kita sudah sama-sama baca, nanti saudara bisa telusuri pelajaran tentang Henokh. Dia bersama-sama Yesus 300 tahun. Dia sangat menjaga, dia menjauhkan diri dari pergaulan, dia sangat menjaga untuk tidak jatuh dalam dosa. Jadi artinya dia manusia berdosa, tapi dia tidak mempunyai dosa buatannya sendiri. Dosa yang dia ada di dalam dirinya hanya dosa turunan. Demikian juga Elia, dia sama-sama langsung dibawa hidup, tidak pernah merasai mati ke dalam surga. Ya, seperti tadi yang saya sudah cantumkan di bawah, kepada mereka ini pengadilan sudah dibuatkan satu pengadilan extraordinary, ya, suatu pengadilan khusus. Jadi pengadilan orang mati tahun 1844 belum belum mulai, dia jauh-jauh hari sebelum 1844 dia sudah diputuskan bahwa mereka ini berdua, Heno dan Elia, sudah dipandang pantas walaupun pengadilannya belum berlaku. Jadi pembenaran oleh iman sudah berlaku kepada dia. Dapati dia punya kemampuan A sampai N, ya, tidak ada manusia sempurna, pasti ada yang dia tidak mampu. Nah, yang tidak mampu itu dipikul oleh Yesus. Yang dipikul oleh Yesus ini apa? Yaitu dosa-dosa turunan, ya. Dosa-dosa yang di luar kemampuannya si Henokh dan Elia itu dipikul oleh Yesus. Sehingga tidak ada bagian, karena dia bisa laksanakan A sampai N, maka tidak ada bagian yang dia harus tanggung sendiri. Tadi kita sudah baca bahwa sekecil apapun dosa, upah dosa ialah maut. Jadi dia dosa kecil pun tidak ada, sehingga dia tidak perlu merasakan maut. Ya, dia tidak harus memikul sendiri mautnya itu. Nah, mautnya itu dipikul oleh Yesus karena dosa turunan pun juga harus dipikul. Nah, dosa turunan ini harus dipikul. Nah, dosa turunan ini dipikul langsung oleh Yesus. Ini logika hukum. Mungkin kalau ada yang mau memperbincangkan silakan. Ya, ini Heno dan Elia. Nah, sekarang kita coba lihat yang ke bagian bawah. Untuk yang tidak maksimal. Nah, yang tidak maksimal ini ada dua. Ya, ada dua, yaitu ada tadi contohnya adalah siapa? Adalah Musa, ya. Musa, Harun, terus apa lagi, Daniel, terus Yusuf, ya, Abraham, Ellen G. White, Victor Hutef, ya, dan yang lain-lainnya juga. Ya, nah, kita lihat kenapa dia tidak memperoleh hidup kekal sebagaimana mereka ini, sebagaimana Heno dan Heno dan Elia. Ya, kenapa? Karena dia punya dosa-dosa yang harus dia tanggung sendiri. Ya, boleh digeser Del. Ya, ini misalkan dia tidak maksimal, dia cuma A sampai J. Nah, J sampai N ini harus dia pikul sendiri. Ya, Musa kita tahu dia karena memukul batu, ya, yang harusnya dia hanya ucapkan, dia harus mati. Harun pun juga demikian, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, dia harus mati. Kenapa? Matinya itu karena apa? Karena dia harus menanggung kesalahannya sendiri. Itu dosa yang harus dia pikul sendiri, dia harus mati. Walaupun pada akhirnya Musa pun nanti dibangkitkan kembali untuk langsung diangkat ke dalam surga. Tapi dia harus menjalani upah dosa ialah maut. Dan dia sudah tebus, dia sudah jalankan itu. Ya. Nah, sedangkan Yudas, ya, Yudas, Esau, Kain, Bileam, Eli, Nadab dan Abihu, Korah, Datam dan Abiram, Ananias dan Safira dan Akan, bagaimana? Ini pun juga orang-orang yang tidak maksimal. Bedanya apa dengan Musa, Harun, Daniel? Ya, bedanya apa? Bedanya apa? Sama-sama tidak maksimal. Bedanya apa? Bedanya adalah Musa, Harun, Daniel, Daud, Yusuf, Abraham, Samuel, Yohanes Pembaptis, Ayub, Elia, Ellen G. White, Victor Hutef, dan lain-lain. Ini adalah manusia-manusia yang bertobat.
Sedangkan Yudas, kita sudah baca, dia pertobatannya itu tidak sungguh-sungguh. Esau tidak bertobat, Kain tidak bertobat, Bileam tidak bertobat, Eli tidak bertobat, Nadab dan Abihu, Korah, Datam dan Abiram, Ananias dan Safira, dan Akan itu tidak bertobat. Akan pun sama dengan Yudas, pertobatannya di ujung, tidak ada manfaatnya lagi. Ya, sama kayak orang-orang di air bah, pertobatannya sangat tidak diterima sama Tuhan. Ya, nah, karena dosanya mereka sama-sama Musa dan Yudas dan lain-lainnya semua harus memikul sendiri. Tapi karena Musa dan Harun Daniel itu bertobat, maka maka kematiannya itu hanya sebagai penebusan. Seperti yang tadi kita simpulkan di atas, kalau dia bertobat, dia mati, tapi tidak kekal. Matinya tidak kekal, sehingga pada saat nanti kebangkitan orang pertama, mereka ini akan bangkit semua. Dan untuk Ellen G. White dan Victor Ute, pada saat kebangkitan istimewa, dia akan bangkit dan dia belajar kembali. Ya. Sedangkan Yudas, Esau, Kain, Bileam, dan seterusnya ini, dia orang yang tidak pernah bertobat. Kalau dia tidak pernah bertobat, ya, maka kematiannya dia adalah kematian kekal. Ya, jadi bisa dipahami ya. Ini pemahaman yang sederhana tapi perlu dipikirkan. Ini tidak mudah ini orang berpikir seperti itu. Ya, jadi dia akan mendapatkan kematian yang kekal. Oke, kira-kira udah bisa diterima ya. Sekarang kita coba lihat kepada 144.000. Nah, 144.000 unik ya. Dia unik, dia juga manusia yang tidak maksimal. Kita sebagaimana contohnya tadi ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal. Kita tidak maksimal. Tapi karena kita sama dengan 144.000 dan buah-buah kedua, kita hidup di dalam periode pengadilan orang hidup, di mana pengadilan orang mati, orangnya cuma dipindahkan dari buku kematian kepada buku kehidupan, tapi orangnya masih masih di dalam kubur. Sedangkan 144.000 nanti pada saat dia dipertahankan di dalam buku kehidupan, maka orangnya pun dipertahankan untuk tetap hidup. 144.000 dan buah-buah kedua. Sehingga kedua-duanya ini, karena dia sudah masuk di dalam periode orang hidup, pengadilan orang hidup, maka dia langsung mendapatkan upahnya. Apalagi dikatakan di dalam Matius 20, yang terakhir menjadi yang pertama jadi yang terakhir. Yang pertama itu adalah orang-orang Israel. Dan yang terakhir adalah 144.000 dan buah-buah kedua. Orang-orang yang terakhir ini, dia mendapatkan upahnya duluan. Oke, kira-kira bisa diterima ya. Victor, bagaimana? Kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya tidak pakai referensi-referensi tulisan, mungkin bisa dipersalahkan sebenarnya, tapi ini untuk supaya kita mudah memahami. Kita mau cari referensinya, mungkin waktunya panjang. Jadi sekarang terjawab ya, kenapa Heno, Elia, dan 144.000 memperoleh hidup yang kekal. Padahal dia manusia berdosa. Padahal upah dosa ialah maut. Kenapa dia tidak harus mendapatkan rasakan maut? Ya, keadilannya bagaimana ini? Nah, kira-kira yang tadi itu yang kita sudah sama-sama paham. Ya. Oke, saya mau komentar, silakan. Adalah yang ketiga deh.